Halo, selamat malam rekan-rekan Bara dimanapun berada. Kembali dengan saya Feby Timotius. Malam hari ini kita akan belajar bersama juga dengan hambanya yang sudah tidak asing, Pak Alex Nanlohi. Jadi teman-teman, kita mau belajar tentang sesuatu yang juga sangat penting dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, prakteknya gimana sih dan maksudnya apa sih? Apakah segenap hati itu bisa terukur atau tidak? Atau seperti apa yang firman Tuhan nyatakan dalam Amsal. Jadi pantengin dari awal hingga akhirnya dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami, yang melihat hati kami jauh daripada apa yang bisa kami lihat tentang diri kami sendiri, tolonglah kami supaya kami boleh dibuat mengerti oleh kebenaran firman-Mu yang menolong kami sehingga dengannya kami tahu dan punya kerinduan yang sesuai dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Alex yang akan menyampaikan materi ini bagi kami, biarlah Tuhan juga memberkati beliau. Terima kasih, kami siap belajar dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilahkan Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kesempatan belajar firman Tuhan kembali boleh kita nikmati malam hari ini. Saya mengangkat tema percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dari satu ayat yang begitu terkenal, yaitu Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan seringkali tidak mudah ketika kita harus menghadapi berbagai pilihan-pilihan yang ada di dalam kehidupan. Dan ada juga yang mungkin menghadapinya dengan rasa khawatir, rasa takut. Dan kalau kita perhatikan, ada yang mungkin belum punya rencana ke depan, no plan. Ada yang mungkin takut dengan kesepian. Ada yang bahkan sudah punya rencana, tetap aja takut. Kenapa? Karena takut rencananya gagal. Ada mimpi-mimpi yang kita rindukan untuk capai di dalam kehidupan. Tetapi kembali lagi, apakah kita boleh benar-benar mengalami kehidupan yang tenang karena kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Amsal pasal yang ketiga ayat 5-6 menyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kembali lagi melalui ayat ini, kita menyadari bahwa menjalani kehidupan setiap hari dapat membawa harapan, namun mungkin juga kekhawatiran. Dan Amsal 3 ayat 5-6 ini menjadi pedoman penting bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari di dalam ayat ini. Yang pertama, waktu kita mempelajari ayat ini adalah apa itu percaya. Penulis kitab Amsal menyatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya itu berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam terjemahan aslinya, kata percaya itu seperti seorang yang berbaring tanpa daya, seorang yang menyerah secara total. Seorang penafsir Alkitab bernama Bapak Warren Wiersbe, dia mengatakan ini adalah gambaran seperti seorang hamba yang menunggu perintah tuannya. Dan hamba ini siap sedia untuk taat melakukan kehendak tuannya. Atau seperti seorang prajurit yang kalah, yang pasukannya kalah, dan sekarang prajurit itu harus mengabdi dan taat kepada komandan jenderal yang mengalahkan pasukannya. Dan ini adalah sebuah gambaran penyerahan diri. Satu gambaran yang saya suka adalah gambaran seperti seorang anak kecil yang melompat ke pelukan ayahnya dan percaya bahwa ayahnya akan menangkapnya. Inilah gambaran kepercayaan yang penuh kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita tidak diminta hanya percaya kepada begitu banyak hal yang bisa kita usahakan, yang bisa kita perjuangkan, tetapi percayalah juga kepada Tuhan yang adalah pemimpin kehidupan kita. Belajar percaya berarti belajar untuk terus berserah kepada Tuhan, menyadari bahwa bukan kita yang memegang kendali kehidupan, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Bagian yang kedua, ayat ini mengatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian manusia begitu terbatas dan mungkin salah, bahkan juga sering salah. Dunia misalnya mengajarkan untuk kita mengandalkan logika kita, tapi firman Tuhan mengarahkan untuk mengandalkan Dia. Sehingga pertanyaannya, apakah firman Tuhan yang kita pakai untuk menjadi pedoman bagi hidup keseharian kita? Supaya kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Banyak hal di dalam Alkitab dinyatakan mengandalkan diri, self-reliance adalah akar dari banyak dosa manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali hitung-hitungan matematika secara logika di kepala kita membuat kita mungkin akhirnya merasa apa yang firman Tuhan nyatakan kurang pas, kurang tepat, kayaknya nggak bisa berlaku. Saya bertemu dengan seorang yang ketika dia memikirkan apa yang firman Tuhan katakan, firman Tuhan katakan ampunilah. Ini adalah sebuah perintah. Dan bagi dia tidak masuk akal dia. Ini logikanya begitu sakit, begitu sulit ketika ada orang yang menyakiti dia. Dan logika kita justru berkata, jangan mau kalah, dendam harus dibalas. Seringkali firman Tuhan yang menjadi andalan kita seharusnya terasa begitu usang dan kurang pas. Tetapi kita diingatkan untuk bersandar kepada Tuhan sendiri, mengandalkan firman-Nya. Maka beri waktu setiap hari membaca merenungkan firman Tuhan. Hal yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Di dalam terjemahan baru Alkitab LAI edisi yang kedua, laku di sini adalah hidup. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, di dalam segenap aspek kehidupanmu. Libatkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan bukan hanya kita butuhkan waktu ada hal-hal besar yang harus kita putuskan, tetapi dalam keseharian bahkan hal-hal yang sederhana. Mengakui Tuhan berarti hidup dalam kesadaran. Tuhan hadir, Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita. Karena itu mari serahkan berbagai keputusan baik yang besar maupun yang kecil hanya kepada Tuhan. Dan apa yang menarik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ketika kita dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertian sendiri tetapi pada firman-Nya, kita mengakui Dia, melibatkan Dia dalam segenap aspek kehidupan kita, maka perhatikan ayat yang ke-6 menyatakan Tuhan akan meluruskan jalan. Ini adalah janji. Karena Tuhan berjanji untuk membimbing langkah kita. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita yang sudah kita pelajari? Percayalah yang sudah kita pelajari tadi. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jalan yang Tuhan tunjukkan adalah jalan yang membawa damai dan sukacita. Sehingga jangan takut untuk menyerahkan jalan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ini bukan hal baru yang saudara dan saya pahami. Tetapi menyadari sekali lagi, Tuhan adalah Sang Penuntun yang setia. Karena itu secara sederhana mari serahkan kehidupan keluarga kita,
Kalau Bapak Ibu, Saudara mungkin ada yang sedang studi, yang bekerja, serahkanlah studimu, pekerjaanmu, masa depanmu hanya kepada Tuhan. Ketika menghadapi keputusan besar, jangan hanya mengandalkan logika. Bacalah firman Tuhan, berdoalah, cari nasihat juga dari orang-orang Kristen yang dewasa, yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Mungkin sampai sini kita rasa, wah, saya sudah paham, saya sudah mengerti apa artinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Tetapi seperti apa keseharian yang benar-benar mengandalkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya cukup lama berpikir tentang hal ini sampai saya membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Mari kita belajar bersama melihat sebuah aspek kehidupan yang percaya kepada Tuhan dalam wujud praktis yang nyata. Nah, ini adalah pengalaman dari Raja Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17, saya bacakan bagi kita. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Nah, mari perhatikan ya, musuhnya orang Filistin. Tempat berperangnya lembah Refaim. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wah, ini waktu saya membaca ayat ini, Daud bukan baru kali pertama memimpin peperangan. Kita tahu, Daud memang dikenal sebagai panglima perang. Tetapi sikap yang menarik, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu, orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Tuhan memimpin Daud, Daud bertanya kepada Tuhan, wujud dia percaya kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kehendaknya, dan hari itu Daud dan seluruh pasukannya mengalami kemenangan. Seorang jenderal perang yang ketika akan berperang, bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini ayat 21. Nah, yang menarik, perhatikan ayat 22. Ternyata orang Filistinnya tidak menyerah. Setelah pulang dan kalah, saudara lihat ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim lagi, kira-kira begitu ya. Maka bagi saya ini hal yang menarik. Daud baru saja menang, memimpin peperangan melawan orang Filistin yang maju di lembah Refaim. Sekarang orang Filistin itu maju sekali lagi, tempat perangnya di lembah Refaim lagi, tetapi yang menarik perhatikan ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wow, Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Seorang pemimpin perang waktu berperang bertanya kepada Tuhan. Baru selesai menang perang, dia kembali bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, perhatikan. Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Kalau tadinya disuruh maju, sekarang disuruh membuat gerakan lingkaran. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat,
Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Lalu terjadilah Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Ini satu teladan kehidupan yang percaya kepada Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian sendiri, mengakui Tuhan bahwa bukan aku semata-mata yang memimpin peperangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Daud maju berperang, bukan dipimpin sekadar oleh pengalaman, tetapi dipimpin oleh Tuhan. Ini pertanyaan penting bagi kita. Apakah kita menjalani kehidupan kita sehari-hari hanya sekadar dipimpin oleh pengalaman atau dipimpin oleh Tuhan? Saya tidak mengatakan pengalaman tidak penting. Kita bisa belajar dari pengalaman. Tetapi lebih dalam lagi bagi kita orang percaya, kita dipimpin oleh Tuhan yang memberikan pengalaman. Sehingga kita bukan semata-mata bersandar kepada pengalaman yang diberikan Tuhan, tetapi kita bersandar kepada Tuhan yang memberikan pengalaman. Dan karena itulah Tuhan akan memberikan pengalaman-pengalaman iman yang baru bagi saudara dan saya. Mungkin yang kita hadapi sehari-hari sama, seperti Israel menghadapi musuh yang sama. Tempat kita mungkin bekerja, tempat kita untuk setiap hari melakukan aktivitas kita mungkin juga sama seperti Israel menghadapi orang Filistin di tempat yang sama di lembah Refaim. Tetapi hidup yang percaya kepada Tuhan adalah hidup yang terus berserah, terus mencari Tuhan, terus bertanya kepada Tuhan. Sehingga saya menutup dengan kalimat demikian, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman adalah guru yang baik. Tetapi ingatlah, Tuhan adalah pemimpin yang sejati. Experience is a great teacher, but surely God is the true leader. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan percayakan setiap aspek kehidupan kita hanya kepadanya. Selamat menjalani hari-hari kehidupan yang di dalamnya saudara dan saya terus dipimpin oleh Tuhan. Dan kita percaya kepadanya dengan segenap hati. Kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan kita mengakui Dia dalam segenap langkah hidup kita. Amin. Baik, terima kasih Pak Alex buat penjelasannya berkaitan dengan 3 hal yang kita pelajari dari Amsal ini. Kenapa pertanyaannya mungkin mundur sedikit ke belakang ketika tadi di awal penjelasan Pak Alex berkaitan dengan bagaimana sih Pak kita bisa tahu, kadang-kadang kan mungkin kita sudah merasa bahwa saya mengandalkan Tuhan. Tapi kadang-kadang kayaknya ini nggak perlu ngandalin Tuhan deh untuk ngambil keputusan-keputusan tertentu. Nah, apakah ini sesuatu yang benar atau memang ya begitulah dalam tanda kutip, ya kan nggak harus semuanya tanya sama Tuhan begitu ya. Ya udah yang simple-simple, yang sederhana ambil aja. Tapi kalau yang susah baru kayaknya memang ini harus keputusannya bergumul nih dengan serius sama Tuhan. Apakah ada yang begitu atau itu apakah tanda-tanda yang benar ketika kita bicara tentang mengandalkan Tuhan, atau ini jangan-jangan kita harus terlepas dari jebakan-jebakan seperti ini, Pak? Iya, terima kasih Pak. Ini memang sebuah realita yang saya katakan susah-susah gampang. Makanya waktu tadi akhirnya merenungkan dari pengalaman Daud di 2 Samuel tadi, pasal yang kelima, ayat 17-25, saya seperti menemukan sebuah contoh praktis kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Maksudnya dalam hal yang mungkin kita sudah begitu biasa dan terbiasa. Bagaimana sikap hati ya? Sikap hati yang terus bergantung, berserah, belajar bertanya, belajar untuk dipimpin oleh firman Tuhan setiap hari.
Saya pikir itu jadi bagian yang saudara dan saya ya kita harus perjuangkan. Jadi memang saya katakan tadi, kita tidak buang pengalaman. Pengalaman bisa Tuhan pakai, tetapi belajar bergantung kepada Tuhan yang memberi pengalaman. Nah, saya kasih contoh secara sederhana, ada hal-hal yang sudah jelas di dalam firman Tuhan. Jadi, untuk hal yang sudah jelas, sebenarnya kita tidak perlu lagi bertanya, misalnya, Tuhan harus hidup kudus nggak ya? Itu sudah jelas di dalam Alkitab, dalam contoh-contoh. Lalu juga seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, kita dipimpin Tuhan juga termasuk dengan apa yang Tuhan berikan di dalam pemahaman kita, di dalam pikiran kita, yang seiring berjalannya waktu dan dipimpin firman Tuhan. Contohnya begini, seorang ibu yang anaknya sakit, tengah malam, panas tinggi, tidak turun-turun demamnya, dia tidak membutuhkan harus buka Alkitab, cari ayat tertentu untuk bawa anaknya ke rumah sakit. Tetapi dengan pemikiran sebagai seorang yang Tuhan berikan, kita diberikan otak, diberikan pengalaman, lalu kemudian kita melewatinya. Dan di dalam anugerah Tuhan, saya pikir itu sebuah sikap yang harus diambil sebagai orang tua yang baik, ya, membawa anaknya ke dokter. Jadi yang memang seringkali jadi masalah adalah ada hal-hal yang mungkin kita jadi melupakan Tuhan, atau tapi juga ada hal-hal yang dimana kita jadi sok-sok cari tahu. Tuhan, saya mau nyontek nih. Tunjukkanlah, ada ayat nggak yang bilang boleh atau tidak boleh? Itu kan sudah jelas, begitu ya. Tuhan, saya mau mencuri ini. Apakah nyatakan kehendak-Mu? Jadi saya pikir hati-hati juga kita menjadi over spiritual. Kita jadi sangat rohani, seolah-olah semua cari Tuhan, tanya Tuhan. Padahal itu untuk hal-hal yang sebenarnya sudah jelas. Sementara untuk hal-hal yang mungkin tidak secara jelas Tuhan berikan di dalam Alkitab, maka Tuhan juga memimpin kita melalui apa? Tentu yang utama tadi ya, doa, firman Tuhan. Tetapi juga Tuhan memimpin kita melalui, saya katakan tadi, cari nasihat dari orang-orang yang lebih dewasa secara rohani, atau orang yang mungkin punya pergumulan yang sama, sehingga itu bisa menjadi juga cara Tuhan memimpin kita. Nah, itu yang saya pikir kita harus seimbang. Jangan sampai waktu pegang ayat ini kita buang pikiran kita, kita buang pengalaman kita, tidak. Tapi juga jangan menjadikan pengalaman dan pikiran kita satu-satunya, tetapi bagaimana sikap hati yang terus berserah. Tuhan pimpin aku. Ini hari ini masuk kantor, bosnya masih sama, proyek yang dikerjakan masih sama, tetapi Tuhan, aku serahkan hari ini kepadamu. Nah, itu bentuk-bentuk yang saya pikir bukan sekadar rutinitas, doa hanya menjadi sebuah formalitas, tetapi itu sebagai bentuk spiritualitas yang sungguh-sungguh mau mengenal dan mencari Tuhan. Mungkin itu, Kak, Pak. Wah, keren sekali jawabannya, Pak. Ini sesuatu yang pasti dalam pergumulan kita juga mengalami hal-hal ini. Jadi betul, perlu, saya setuju, sepakat, perlu hati-hati untuk jadi tidak over gitu ya terhadap, wah pokoknya iman saja atau akal saja. Nah, Pak, ini pertanyaan selanjutnya, jadi pertanyaan terakhir Pak malam hari ini. Dalam tanda kutip, ya tadi seperti over tadi ya. Jadi seolah-olah, apakah ini juga kita perlu berhati-hati dalam konteks fata morgana, bicara tentang bagaimana mengandalkan Tuhan. Nah, seringkali kan yang terjadi adalah pertanyaan, saya sudah mengandalkan Tuhan. Saya sudah menyerahkan sesuatu ini kepada Tuhan, rencana saya. Tapi kok harusnya kan beres, tapi kalau ini malah kebalikannya, jadi malah gagal begitu Pak. Nah, bagaimana hal ini juga bicara tentang bagaimana melibatkan proses, bahkan kegagalan di dalamnya, supaya dalam kaitan mengandalkan Tuhan ini, jadi orang, ya udahlah ngapain ngandelin Tuhan, kayaknya udah bergantung malah gagal deh. Daripada begitu saya andelin diri saya sendiri malah beres. Bagaimana Pak? Wah, ini sebuah pertanyaan yang realistis sekali ya Pak ya, dalam pergumulan hidup kita mengalaminya. Mungkin dalam bagian yang lain atau di waktu yang lain, kalau kita membaca juga bagian-bagian Alkitab yang lain, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan pun bukan orang yang tidak mengalami pergumulan. Ini kadang-kadang kita suka merasa kalau percaya kepada Tuhan maka tanpa pergumulan. Tidak. Lihat para nabi, orang yang percaya sama Tuhan, dipilih Tuhan tapi mengalami pergumulan.
Bahkan teladan utama kita Tuhan Yesus yang begitu percaya kepada Bapaknya dan dia juga berserah kepada Bapaknya, tetapi bahkan harus mengalami penderitaan dan bahkan sampai mati. Jadi justru di sini percaya itu menjadi sebuah kalimat yang atau kata yang perlu kita dalami lagi dalam konteks iman kita. Percaya bukan berarti saya tidak akan pernah mengalami masalah. Tetapi percaya bisa jadi dalam anugerah Tuhan, dalam iman kepada Tuhan, dalam situasi yang paling sulit sekalipun, saya tetap tidak beranjak dari apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan inginkan. Saya tidak akan membuang Tuhan dalam hidup saya tetap akan bersandar kepada Dia, meskipun pengalaman hidup ataupun pergumulan yang kita alami tidak tampaknya mungkin kunjung reda dan seterusnya. Seorang sahabat dalam iman kepada Tuhan sedang mendampingi istrinya yang sedang begitu kesakitan karena pergumulan penyakit yang dialami. Membaca status-statusnya, justru di situ dia berseru kepada Tuhan, ya. Mungkin dia juga sharingkan itu supaya kami doakan. Dan itu menjadi satu bentuk dia percaya. Misalnya dia menulis, malam ini tidak bisa terlelap dengan nyenyak karena istri saya yang terus mengeluh kesakitan, lalu kemudian diberikan suntikan narkoba atau narkotik ya untuk meredakan sakit yang begitu luar biasa. Dan mereka orang percaya yang sungguh-sungguh dan melayani Tuhan. Tidak ada jaminan untuk mengalami pergumulan kehidupan yang mudah kalau ikut Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan janjikan? Tuhan menjanjikan kekuatan. Tuhan menjanjikan waktu kita percaya kepadanya, Tuhan menjanjikan pengharapan. Tuhan menjanjikan kehadirannya, Immanuel, dan itu yang sebenarnya akan menolong kita melalui pergumulan hidup. Jadi percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi di dalam masalah kita menyadari kehadiran Tuhan dan perlahan-lahan. Saya katakan sekali lagi ini proses Pak ya, perlahan-lahan kiranya Tuhan mengubahkan kosakata-kosakata yang mungkin begitu pedih, yang kita bilang mengapa Tuhan, menjadi kosakata ya Tuhan, aku berserah. Kosakata yang aku kecewa Tuhan, kenapa ini aku alami, menjadi kosakata terima kasih Tuhan, pengalaman ini membuat aku semakin berserah dan bergantung. Tuhan, Engkau meninggalkan aku, tetapi kemudian menjadi kosakata terima kasih Tuhan. Dalam situasi yang berat, Tuhan mengirimkan orang-orang untuk hadir, menopang, mendoakan, mengunjungi. Dan itu bukti nyata kehadiran Tuhan. Dan itu mungkin dalam waktu, ya, pelan-pelan Tuhan mengubahkan. Jadi pengalaman hidup percaya sama Tuhan bukan pengalaman hidup tanpa pergumulan, tetapi pengalaman hidup dengan kehadirannya yang nyata. Baik. Terima kasih Pak Alex. Ini jawaban yang tentu kita juga perlu lebih renungkan dalam kehidupan kita, bahwa tadi ada bukti-bukti di dalam Alkitab bahwa setiap rasul, nabi, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengalami penderitaan, dan ya kita nggak bisa bicara, saya sudah bersandar, menyerahkan, percaya kepada Tuhan, tetapi kenapa kok ini terjadi? Jadi mari kita renungkan lebih dalam supaya bahkan di balik itu tadi luar biasa ya, Tuhan hadir, Tuhan menyertai, dan Tuhan terus mengasihi. Itu sesuatu yang bahkan lebih penting daripada sekedar jawaban-jawaban yang kita terima daripada pergumulan-pergumulan kita. Baik Pak Alex, terima kasih malam hari ini sudah menolong kita melihat Amsal lebih dalam dan juga memberkati kita dalam belajar firman Tuhan malam hari ini. Saya persilakan kalau ada closing statement dan juga menolong kita menutup dalam doa Pak. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah Tuhan berjanji meluruskan jalan kita, memimpin hidup kita. Tapi biarlah sikap kita sebagai orang percaya adalah sikap yang percaya dengan sepenuh hati. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Berikanlah tempat bagi firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari untuk memimpin hidup kita. Dan juga akuilah Dia, ingat Dia hadir di dalam segenap pergumulan kita. Dan kiranya apapun yang saudara akan alami, khususnya sepanjang tahun ini, sepanjang waktu-waktu ke depan,
saudara dan saya pun akan melihat tangan kasih Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak. Kehadiran-Mu itu cukup bagi kami. Tetapi kami pun menyadari seringkali kami merasa kami bisa mengatur hidup kami. Kami tahu apa yang terbaik untuk hidup kami. Sehingga kehadiran-Mu kami abaikan. Bahkan kami tidak memberi diri. Bertanya, dipimpin oleh firman. Doa menjadi hal yang begitu mekanis. Bukan lagi penyerahan dan pergumulan untuk terus bersandar dan bertanya kepada Tuhan. Karena itu, kiranya melalui firman yang kami baca dan renungkan hari ini, makin menolong kami melihat apa yang menjadi rencana-Mu bagi hidup kami, dan memberi diri, dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih, melalui Bara Digital Ministry kami boleh belajar firman Tuhan, berkati pelayanan ini, menjadi pelayanan yang terus membangun iman banyak orang-orang percaya, dan kiranya Tuhan, melalui pelayanan ini juga, nama-Mu dimuliakan, dan banyak orang yang datang kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan kami belajar bersama, dan tolong kami, bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, kami berserah, dan menutup di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Alex yang sudah menolong kita menjadi saluran berkat buat kita semua. Saya Feby dan Pak Alex, kami undur diri untuk malam hari ini. Jangan lupa terus dukung pelayanan Bara Digital Ministry. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.